Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa, Jatimulyo, Yogyakarta. Adapun tema renungan hari ini adalah iman dan kasih. Tema ini didasarkan pada bacaan dari surat 1 Yohanes 5, surat 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5 disambung ayat 13 sampai 21. Surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5 disambung ayat 13 sampai 21. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Bersama kita berdoa. Tuhan Allah kami yang maha baik, saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Tuhan telah menyertai kami dalam istirahat kami, dan saat ini kami boleh bangun dengan badan yang sehat. Mungkin di antara kami ada yang sedang sakit, tapi kami tetap bersyukur ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalani hidup kami bersama orang-orang yang kami kasihi. Ya Tuhan, saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami ingin mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya berkenan menolong kami semua, agar kami tidak hanya mendengarkan firman-Mu, tetapi juga boleh memahami kehendak-Mu dan mampu melakukan dalam hidup sehari-hari. Kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya saat yang indah ini, di mana kami merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Semua ini kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita membaca dan memperhatikan surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5 disambung ayat 13 sampai 21. Surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5 disambung ayat 13 sampai 21 yang demikian. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari Allah. Dengan inilah kita ketahui bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain dia yang percaya bahwa Yesuslah anak Allah. Ayat 13, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Inilah keberanian kita untuk datang kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau seseorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa.
Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menyentuhnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Namun kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, ketika kita memperhatikan bacaan kita ini, kita diingatkan bahwa setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir dari Allah. Nah, dari ayat ini saudara-saudara, kita diingatkan bahwa tidak semua orang bisa mengaku Yesus sebagai Kristus. Ketika orang bisa mengaku Yesus adalah Kristus, maka itu pengakuan itu lahir dari Allah. Artinya adalah bahwa ia ada di dalam Allah. Ia percaya penuh kepada Allah dan oleh karena itu ia lahir dari Allah. Saudara-saudara, berbicara tentang lahir dari Allah, itu berbicara tidak hanya tentang iman atau percaya, tetapi tentang kehidupan yang baru atau hidup baru. Iman yang sejati, yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah anak Allah, itu akan melahirkan hidup baru. Jadi kita bisa mendeteksi apakah diri kita sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ataukah mungkin percayanya setengah-setengah, atau mungkin percayanya cuma 1/4% gitu ya, atau 1/4%, atau mungkin percaya kita sangat sedikit. Dan ternyata kepercayaan atau iman itu terkait dengan hidup baru. Orang yang lahir dari Allah itu orang yang punya kekuatan dari Allah. Orang yang lahir dari Allah, orang yang mempercayakan hidupnya kepada Allah, sehingga Allah yang berkuasa dalam hidupnya, dan kuasa Allah itu yang kemudian melahirkannya menjadi orang-orang yang mampu untuk menjalani kehidupan baru. Dan salah satu bentuk wujud kehidupan baru adalah mengasihi sesama. Mengasihi sesama manusia, terutama kalau di ayat ini, mengasihi orang-orang yang lahir dari Allah juga. Tapi saudara-saudara, kalau kita membaca di ayat-ayat yang lain, kita mengerti bahwa tidak hanya mengasihi anak-anak Allah seperti di ayat 2, tapi juga mengasihi semua orang. Jadi tanda bahwa orang hidup baru, tanda bahwa orang percaya kepada Tuhan adalah ia mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya. Nah, orang yang mengasihi Allah itu ditunjukkan dengan cara ia melakukan perintah-perintah Allah. Jadi kalau orang mengasihi, tandanya apa? Melakukan perintahnya. Kalau misalnya saudara-saudara dulu waktu muda mungkin senang pada seseorang, maka apa yang dikatakan orang itu dilakukan gitu ya. Nah, demikian juga kalau kita mengasihi Allah, maka kita wajib harusnya itu kita tunjukkan dengan kita melakukan perintah-perintahnya. Perintahnya apa? Perintahnya yaitu mengasihi sesama kita. Dan itu wujud yang konkret. Dan firman Tuhan dalam ayat yang ketiga menarik untuk disimak. Di sana dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah,
yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Nah ini saudara-saudara, kalau orang-orang percaya itu beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka apapun perintah Tuhan itu tidak akan terasa berat. Mungkin orang mengatakan, wah mengampuni itu berat. Wah berbuat baik kepada orang yang membenci kita atau sudah menyakiti hati kita itu berat. Wah melakukan kebaikan kepada orang yang sudah mengecewakan kita atau berbuat jahat kepada kita itu sangat berat. Wah ternyata menjadi anak Tuhan itu berat. Saudara-saudara, sahabat Petra yang terkasih, ketika kita mengatakan bahwa melakukan perintah Tuhan itu berat, maka itu artinya bahwa iman kita itu sangat tipis. Kita nggak percaya pada Tuhan 100%. Kita tidak percaya pada kekuatan Tuhan. Nah, kita diingatkan supaya kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Mau orang lain ngomong apa, mau orang lain menilai seperti apa, yang penting kita melakukan perintah Tuhan. Kalau kita mampu mengatasi tantangan-tantangan yang ada dalam diri kita, dalam hati kita, pikiran kita, juga tantangan-tantangan yang ada di luar diri kita. Misalnya ejekan orang mungkin mengatakan, nggak mungkin, harus jaga gengsi. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan saya ingin melakukan perintah-Mu, mampukanlah saya, dan saya harus mencoba meskipun berat, tapi saya yakin bahwa saya bisa. Ketika kita melakukan seperti itu, maka kita sedang mengalahkan dunia, mengalahkan keinginan duniawi kita, mengalahkan suara-suara dunia dalam diri kita, sehingga kita mampu menjadi orang-orang yang berkemenangan, yang bisa mewujudkan kasih kepada sesama, siapapun sesama itu. Ayat 5 di sana dikatakan, siapakah yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita mestinya menjadi orang-orang yang mampu mengalahkan dunia ini. Dunia dengan segala keinginannya, keinginan-keinginan duniawi yang seringkali ada dalam hati dan pikiran kita, juga mengalahkan dunia sekitar kita yang memberi pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Sahabat Petra yang terkasih, di ayat ke-13 di sana dikatakan, semua itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Sahabat Petra, hidup kekal itu bukan hanya terkait hidup abadi nanti ketika kita sudah di surga, tapi hidup kekal itu sesungguhnya adalah relasi kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan. Ketika kita bercakap-cakap dengan Tuhan, roh kita bertemu dengan Tuhan, maka disitulah hidup kekal itu ada. Dan itu artinya, hidup kekal itu saudara-saudara, itu kita mulai sekarang dan nanti sempurnanya ketika kita berjumpa langsung dengan Tuhan di sorga. Jadi, dengan kita percaya pada Tuhan Yesus, lahir baru menjadi manusia baru, yang perilakunya baru, yang karakternya baru, maka kita mempunyai relasi yang dekat dengan Tuhan, dan relasi itulah yang akan terus kita bawa sampai kita berjumpa dengan Tuhan secara langsung. Nah, sahabat Petra yang terkasih, di sini di dalam ayat yang ke-14 di sana dikatakan, inilah keberanian kita untuk datang kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi
keberanian kita untuk datang kepadanya itu dalam doa, itu menjadi sesuatu yang harus kita lakukan. Kadang-kadang saudara-saudara, orang tidak punya keberanian untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Kalau orang biasanya membenci orang yang sudah menyakiti kita, orang biasanya membenci orang yang sudah berbuat jahat pada kita. Tetapi anak-anak Tuhan itu harus punya keberanian untuk datang kepada Tuhan, meminta Tuhan memampukannya. Dan Tuhan akan mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, ini saudara-saudari, ini penting. Seringkali kita berdoa dan doa kita tidak dikabulkan. Itu mungkin kita perlu mengkoreksi diri. Apakah doa kita itu sesuai dengan kehendaknya ataukah tidak? Kalau mungkin doa kita itu berisi hal yang jahat, hal-hal yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, maka hati-hati, mungkin doa kita tidak dikabulkan Tuhan. Dan pasti kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tidak akan dikabulkan. Oleh karena itu di ayat 14 di sana dikatakan, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, ia mengabulkan doa kita. Sahabat Petra yang terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan itu diminta untuk terus menjadi orang-orang yang memperhatikan dan mengasihi sesama. Di dalam ayatnya yang ke-15 sana dikatakan, jikalau kita tahu bahwa iya Tuhan mengabulkan apa saja yang kita minta, kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau seseorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan dia, Allah, akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi ketika ada orang yang melakukan dosa apapun yang tidak mendatangkan maut gitu ya, itu berarti dosa-dosa yang mungkin ya sehari-hari, kesalahan sehari-hari, kita harus berdoa. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak melakukan, saudara. Yang maju terlebih dahulu atau yang muncul reaksi yang muncul terlebih dahulu bukan doa seringkali yang terjadi. Tetapi yang seringkali terjadi adalah kita bereaksi secara marah. Kita bereaksi dengan menyampaikan ketidaksukaan kita atau kemarahan kita kepada orang lain. Kita saat ini diingatkan kalau kita melihat ada yang berbuat dosa, maka yang pertama harus kita lakukan adalah kita berdoa kepada Allah, memintakan berkat kepada mereka dan menolong kita untuk bisa bijaksana dalam menghadapi semuanya itu. Nah, saudara, semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ayat 18 kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak akan menyentuhnya. Jadi kalau kita betul-betul percaya pada Tuhan Yesus, maka ia akan memampukan kita untuk hidup baru. Kita lahir dari Allah. Dan firman Tuhan katakan di ayat 18 bahwa orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Karena apa? Allah melindunginya. Jadi ketika kita berada dalam ancaman, kita jatuh dalam dosa, kita kemudian percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Ayat 19 kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Namun kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dialah yang benar dan hidup yang kekal. Pada akhirnya surat 1 Yohanes ini ditutup dengan nasihat supaya waspadalah terhadap segala berhala. Ada berhala-berhala di dunia ini yang bisa membuat kita tergoda untuk tidak percaya kepada Tuhan.
Berhati-hatilah dan tetap menjadi anak-anak Tuhan yang punya iman yang teguh, yang melakukan kasih Tuhan sebagai ekspresi dari iman itu. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, terima kasih Engkau telah menyertai kami. Dan tolonglah kami ya Tuhan untuk senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Percaya penuh apapun yang terjadi dalam hidup kami. Ingatkanlah kami senantiasa bahwa kami dari Tuhan. Dan kami lahir baru menjadi manusia baru. Yang tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi mengandalkan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami, aktivitas kami, pekerjaan kami, kehidupan keluarga kami, rumah tangga kami, bahkan tempat kerja kami. Tuhan berkati semuanya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui apapun yang kami lakukan. Berkatilah Radio Petra, rekan-rekan kami, para pelayan Tuhan di Radio Petra, Tuhan berkati. Demikian juga segala perangkat yang dipakai. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Ya Tuhan, inilah doa kami serahkan hidup kami pribadi, keluarga, juga bangsa dan negara kami dalam berkat-Mu. Sempurnakanlah doa kami ya Tuhan, semua ini kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Selasa 7 Oktober 2025. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya, Pendeta Murtini Hehanusa dari GKJ Jatimulyo, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.